Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa aku bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar nggak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jadiin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu gak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini ya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini jadwalnya ada 2 materi. Yang pertama itu adalah materi azan, karena dalam rangka peringatan Isra Mi'raj ya, itu ada lomba azan. Yang kedua ada lomba kaligrafi. Siapapun yang mengikuti lomba azan wajib serius memperhatikan ini, karena ini penting. Siapapun yang ikut lomba kaligrafi ini juga harus memperhatikan, karena ini penting ya. Saya nggak ikut kedua-duanya Pak, juga wajib memperhatikan karena ini penting. Oke, yang pertama itu azan. Azan itu akan disampaikan oleh Ustadz Imron. Tetapi beliau tadi bilang ke Pak Nur,
barusan. Mohon maaf Pak Nur, ini suara saya ini serak, terus beliaunya ini agak sakit. Oke, tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya, karena Pak Nur juga bisa adzan. Ono sing nadane apik tapi pengucapannya salah, ono sing pengucapannya bener tetapi nadanya kurang bagus. Beberapa anak yang adzan itu didengarkan sama masyarakat ya, didengarkan sama tetangga-tetangga. Kalau adzan itu banyak yang bilang begini, Pak itu kok adzannya kok begitu. Saya jawab, ya nanti perlu perbaikan Pak, karena ini mungkin belum melihat teks aslinya adzan itu bagaimana ya. Coba siapa yang sering adzan? Sing adzannya bagus siapa? Siapa? Bukan, yang kelas 7, yang kelas 7 siapa? Siapa? Kafa, coba Kafa. Sing biasa nih adane apik siapa? Rafa. Mana Rafa? Rafa, coba maju, silakan maju Rafa. Rafa maju. Ya, adzan ya. Ayo adzan, ke sini adzan. Biar semuanya biar tahu letak benarnya di mana, letak salahnya di mana. Jadi nanti kalau lomba adzan Pak Nur jurine, ya nah, gak ono sing bener, gak ono juara nih. Kenapa? Kayak gini kok juara? Ya. Dipakai anunya. Apa namanya? Baretnya dipakai. Oke ya. Adzan dulu ya. Coba. Ya. Oke nih Pak. Sing apik sing mana? Seperti biasanya. Yuk. Pakai belko ya. Aturan ya Pak. Enggak apa-apa, madep sini aja. Allahu Akbar, Allah. Enggak, ini baru pemanasan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, siapa yang mau komen? Kurangnya di mana? Silakan maju. Nggak apa-apa, ini kita belajar. Namanya belajar tuh begini. Kalau ada salahnya dikoreksi, ojo baperan nanti dikoreksi ya. Supaya untuk perbaikan. Siapa yang mau komen? Nggak apa-apa. Pak Nur tunjukkan yang bagus dulu ya. Nadanya bagus. Luar biasa nadanya. Cuma ada beberapa yang kurang benar dalam pembacanya itu. Oke, Ren, coba Ren dari sini. Coba kamu koreksi Ren. Ini kayaknya yang berhak mengoreksi ini Darren, karena Darren ini kan sering di masjid kan begitu kan. Jadi imam tetap. Oh, gepres. Oke Ren, coba Ren. Kamu komentari di mana kurangnya Ren? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Sebelumnya saya apresiasi kepada Mas Rafa. Alhamdulillah adzannya bagus nggih. Alhamdulillah. Cuman untuk mungkin makhorijul hurufnya coba dibenarkan sedikit. Roknya itu jangan terlalu tebal. Ya, terus harus jelas pelafalannya. Jadi nggak boleh miring-miring ke W atau H. Ya. Yang kedua mungkin ya kalau suara mungkin sudah bagus ya. Mungkin karena terhalang sound aja sih. Karena sound juga menentukan kualitas suara biasanya. Ya. Kadang ya suara muadzin juga tergantung echo suaranya, tergantung ampli dari mic-nya juga, ampli dari speaker. Ya cukup segitu aja sih Pak.
insya Allah nggak ada yang benarkan lagi. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk imam besar. Oh, ini gini sih. Kamu masih disiksa di sini. Ya, ini tempat penyiksaan ini pagi ini. Ya, benar yang disampaikan Deren tadi. Di itu kayaknya untuk pelafalnya itu aras-arasan. Allah, gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan, itu kan ada 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau digandeng dalam satu pelafalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan begitu. Kalau digandeng menjadi Allahu Akbar, Allah. Ya, perhatikan ya, itu ya. Hu Akbar. Ada yang begini, perlu dengarkan ini yang ada di masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya itu re. Kok iso re ini? Kok ngendi ya? Mungkin ada ilmu yang lain ya. Itu ro tipis atau ro tebal? Yang paling akhir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tipis atau tebal? Tipis atau tebal? Tipis atau tebal roknya? Rok tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Karena dibaca tafhim ya. Karena sebelum ro ada harokat fathah. Karena sebelum ro ada harokat fathah. Ya, fathah atau dhamma itu nanti yang paling belakang itu adalah ro tebal. Kalau yang sebelum ro-nya ini berharokat kasroh, berarti ro-nya tipis. Itu ya. Paham apa enggak ini? Paham ya? Coba diulangi lagi, dipraktekkan lagi, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang. Ini sekalian Pak Nur kasih tahu ya. Sebagus apapun kemampuanmu, ya, kalau mentalnya itu masih kurang, itu akan hilang kemampuannya itu. Kalau cerita azan ini baru kelingan Bayhaqi ya. Tapi ojo Bayhaqi sekarang sudah bagus. Nanti Bayhaqi tampil juga nanti. Oke. Coba diulangi sekali lagi, sing enak. Yuk. Ojo ndredeg. Los saya. Oh, sing bisa. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Iya, Allahu Akbar, ya. Kayak Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian asyhadu alla. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi ndredeg isian tangane coba zoom di zoom tangannya main ndredeg ya. Oh gimana kamu ndredeg ya? Ya Pak. Ya. Latihan di sini kan enak ya, ada yang melihat ya. Coba seandainya kamu latihan di rumahmu mendatangkan orang segini nih, kira-kira Banyak Pak. banyak, mungkin hampir 5 jutaan kayak jajan, nyewa no kursi gitu kan ya. Nah, oke, terima kasih. Ini yang perlu diwaspadai adalah ketika hayya 'alas shalah, ya. Ha, pakai ha, bukan kha. Ha. Kalau hayya 'ala, biasanya kan anak kan aras-arasan nguning-nguning kan aras-arasan. Coba nanti lihat tutorial di YouTube atau lihat orang-orang yang memang adzannya ini memang juara-juara adzan, ya kan? Yang pertama hayya 'alas shalah itu pakai ta marbuthah berarti ha, kan begitu. Kalau yang hayya 'alal falah itu tadi dia bilang ini hayya 'alal falah, itu yang terakhir itu pakai ha, hayya 'alal falah, seharusnya begitu. Kalau nggak ada haknya nanti artinya beda juga ya. Kebanyakan yang terjadi ini satu hal yang lain lagi ya, mengucapkan la ilaha illallah itu pakai la, hayya 'alal falah, tidak pakai ha, itu berarti artinya udah salah. Kemudian la ilah, panon bingung iki la iki kok ngendi sih huruf iki? Sing bener la to, la. Yang bener itu la. Jadi tolong nanti diwaspadai bagi yang ikut lomba adzan, diperhatikan betul pengucapannya, bukan hanya nadanya saja. Apalagi nanti jurinya Ustadz Imron loh ya. Jurinya Ustadz Imron itu detail banget kalau masalah makhorijul huruf itu. Dulu Pak Nur ketika belajar membaca Al-Quran itu, makhorijul huruf itu gurune Pak Nur itu wedok ya. Pak Nur itu izin nek kon mengo-mengo niku izin. Dulu itu kalau apa namanya membaca itu ya, disediakan kertas sama beliaunya itu, ditaruh di depannya mukanya Pak Nur begini, ba, kalau apa namanya kertas ini bergetar berarti itu salah pengucapannya. Kenapa? Kalau huruf ba itu nggak ada sifatul huruf hamesnya, yang ada hamesnya itu kayak sa itu memang harus bergetar sampai sedetail itu. Ayo, kalau nggak mau buka
saya buka mulutnya, parung wedi campur isin. Karena apa? Gurunya perempuan dulu Pak Nur itu, yang ngajari Pak Nur baca tulis Al-Quran itu. Kalau yang mengajari nulis, tambah teman mana itu. Dikasih contoh 3 dalam satu folio itu, folio yang tidak bergaris itu dikasih huruf 3. Wow. Kamu ulang sampai 500, nanti saya nilai. Begitu saya ajukan 500 itu, yang benar berapa? 3. Dari 500 coretan Pak Nur itu, yang benar itu cuma 3. Jadi itu benernya belum sempurna. Ya ini sudah mendekati seperti itu. Oke ya. Coba siapa yang ikut lomba adzan? Rehan, maju. Oh, dilatih sih, ben mentalmu ben kuat, ayo. Ayo, maju. Ayo maju, nggak apa. Ada lagi yang lomba adzan? Kelas 8B siapa yang ikut lomba adzan? Siapa? 8B. Coba ya. Allahu Akbar tadi yang Yo sudah gak usah kenceng dia nih. Yo. Merem. Kawan lupa. Gak apa-apa, ayo. Merem. Ayo. Merem. Yo, mulai. Iya. Merem. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, beri tepuk tangan. Oke, silakan. Ini maksudnya benar. Karena apa? Sifatul huruf kaf itu memang ada hamesnya. Ka. Kalau misalnya disukun atau dimatikan, itu jadi begini. Kaki kubak. Jadi bisa dibedakan antara hamzah sukun, qaf sukun, sama kaf sukun. Kalau qaf sukun itu jadi gini, baqo. Kalau kaf bak. Kalau hamzah ba. Beda ya. Dia tadi itu sudah benar, cuma over. Allahu Akbar, begitu ya. Jadi dikurangi. Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Jangan over juga. Mentang-mentang disuruh yang jelas, over juga. Allahu Akbar, gitu seperti nggak boleh, ya. Yang yang biasa tetapi makharijul hurufnya bagus, ya. Siapa 8B? 8B yang ikut adzan. Siapa? Mikael, come here. Mana Mikael? Where are you, Mikael? Oh, sakit. Tapi masuk. Raya ini mari adzan. Oke, intinya yang ikut lomba adzan cari tahu sebanyak-banyaknya di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Banyak tutorialnya. Oke. Sekarang ganti kaligrafi. Ya. Perhatikan, siapa yang melu lomba kaligrafi? Lomba kaligrafi. Terus siapa lagi? Oke. Pak Nur kasih tahu. Kaligrafi itu ada bermacam-macam. Kaligrafi Latin, kaligrafi Arab, kaligrafi Cina, gitu. Nah, yang dilombakan ini adalah kaligrafi Arab. Kalau disebut kaligrafi, itu berarti
Berarti nomor satu, ingat-ingat ini, karena jurinya Pak Nur nanti. Sebagus apapun kalau teorinya salah, Pak Nur nggak akan memenangkan. Dulu Pak Nur pernah menjadi juri kaligrafi sekabupaten, gitu, Kabupaten Sidoarjo. Ono sing wapi, backgroundnya itu bagus, tapi tulisannya salah. Ada yang sederhana, backgroundnya cuma biasa. Tapi yang Pak Nur menangkan yang backgroundnya sederhana itu, tapi cara penulisannya benar. Diprotes Pak Nur. Juri gak iso. Coba sampai ini ya. Coba sebutkan nama-nama khot. Dia tidak tahu. Yang dia tahu itu wah ini api. Tidak begitu kalau kaligrafi Arab. Yang pertama yang harus diingat-ingat kalau bikin kaligrafi Arab, yang pertama adalah tebal tipis. Di mana harus menebalkan hurufnya itu, di mana harus menipiskan. Tebal, ini tipis ya, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal. Kamu perhatikan, tipis, tebal. Misalnya Pak Nur nulis Latin dulu ya. Kamu perhatikan. Ini ada yang bagian tebalnya, ini ada yang bagian tipisnya. Kalau Arab, ini ada yang bagian tebal, ada yang bagian tipisnya. Perhatikan. Ini alif. Coba perhatikan. Ini aja sudah kelihatan tebal tipisnya. Ya. Nanti kan yang dilombakan itu kan menulis Asmaul Husna, misalnya ya. Kamu perhatikan ini misalnya dihilangkan sekat-sekatnya ini akan tampak tebal dan tipisnya. Kelihatan ya? Yang mau lomba kaligrafi itu harus memperhatikan ini, karena nanti jurinya Pak Nur ya. Sebagus apapun hiasannya, kalau kaligrafinya salah tidak akan mungkin menang. Ar-Rahman misalnya seperti itu, tebal tipis, tebal tipis. Nah, untuk menulis tebal tipis itu butuh waktu. Kenapa? Karena ngempakno mata pena ada yang dipipihkan, ada yang dikenekno, ono sing lebih lebar lagi, ada yang pakai yang tiga spidol. Itu susah untuk tebal tipisnya itu. Jadi yang pertama itu tebal tipis. Yang kedua harokatnya. Jangan sampai ketika menulis kaligrafi guru APE tapi harokatnya kurang lengkap. Nah, harokatnya misalnya ini ada tasjidnya, ya harus pakai tasjidnya juga. Ar-Rahman misalnya ya. Sorry ini rada krek-krek seperti itu. Paham ya? Tebal tipis, yang kedua harokat. Misalnya ini loh yang Pak Nur sebutkan tadi itu. Pak Nur itu dikasih contoh gurunya Pak Nur itu begini. Nulis huruf wawu ya. Ini ada tebal, ada tipisnya. Wawu. Ya. Ini sebenarnya belum mendetail. Sebenarnya kalau mendetail lebih mendetail begini. Ini harus mo. Tingginya ini harus 5 titik. Kesananya harus berapa titik? Coba perhatikan. Rumit bikin kaligrafi Arab itu rumit. Kan kadang-kadang kalau lomba itu kan ngasal aja, yang penting wapi. Enggak begitu teorinya. Rumit. Ini berapa ini? Ini ada 3. Jaraknya 3 titik kurang lebih seperti itulah. Itu ada aturan-aturan semuanya. Kenapa?
kok huruf di dalam Al-Quran itu bagus-bagus? Karena itu teorinya benar. Coba kamu lihat khot atau huruf-huruf dalam Al-Quran itu, lah enak gitu loh, kok apik ya? Itu karena tebal tipis. Coba kalau misalnya tebal semua, gak apik. Apiknya itu karena tebal tipis, gitu ya. Kemudian menulis huruf fa misalnya atau shin. Nah, ini juga misalnya ini juga tebal tipis ini. Nah, ini coba nanti praktekkan tebal tipis ya, pokoknya tebal tipis. Sebenarnya Pak Nur tuh pengen yang lomba kaligrafi itu nulis surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Melenggong ini api. Dulu Pak Nur pernah menulis seperti itu. Ini terutama bagi guru-guru, calon guru-guru agama. Siapa guru-guru agama? Siapa? Saya pengen jadi guru agama. Siapa? Oke, ono. Tulisanmu kudu apik. Nulis Arab kudu apik. Mau nulis ting cekeker ya, nggak boleh. Harus bagus. Nah ini. Kemudian kalau misalnya huruf fa, enggak, ini jam perwalian ini dipakai ini. Ya, sudah saya izinkan. Kenapa? Kalau enggak seperti ini, dikasih tutorial seperti ini, itu kesalahan akan terus dan terus. Dan ini tidak diajarkan di dalam pelajaran harian itu. Ya. Pak Nur, azannya kok begitu? Itu salah, Pak. Kalau Pak Nur nggak memperingatkan, ya itu selamanya kan begitu. Dikira gurunya itu nggak ada yang bisa begitu. Adzan salah dibiarkan, gitu kan? Bikin shop salah dibiarkan. Kan ada kalanya itu wali murid itu yang ikut jamaah di masjid, begitu kan? Dia melihat shopnya, dia bisik-bisik ke Pak Nur, Pak, softnya kok begini Pak. Pak Nur mau bilang apa gitu loh ya. Sampai akhirnya Pak Nur terapkan ya setrap itu tadi. Kalau nggak rapat nggak lurus, setrap tadi itu. Dikira kita itu tidak ada yang bisa begitu loh. Padahal kita itu semuanya bisa sebenarnya kalau mau. Ya. Nulis segini sebenarnya juga mau. Sapa sing kepengen wis mari mau? Sapa sing wis kepengen wis mari mau? Woi sudah. Coba maju oh. Bikin huruf ba pakai spidol ini. Saya kasih contohnya di atas, kamu menirukan di bawahnya. Kalau bisa saya kasih hadiah. Ini sebenarnya ilmu mahal, cuma karena orang-orang itu menganggap remeh, selamanya nggak akan bisa. Betul itu. Ba itu langkahnya ada 2 kali, sret. Siapa yang sombong nggak mau ilmu ini, silakan maju. Kalau bisa menirukan seperti Pak Nur itu, 2 langkah seperti itu, Pak Nur kasih hadiah. Siapa? Ayo. Siapa? Ada? Excel bisa mencoba? Mau mencoba? Silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk Excel. Silakan dicontoh yang ba atau wawu atau shin atau a-nya, huruf a-nya itu silakan kamu coba, kamu tirukan yang mana? Oke, silakan. Sembarang wis pokoknya deloken wis pokoknya tirukan aja. Sing pinter gambar boleh maju, silakan tulis seperti itu kalau bisa.
Karena Pak Nur yakin ini butuh proses yang lama. Pak Nur bertahun-tahun belajar seperti ini. Oke, beri tepuk tangan untuk Excel. Ya silakan Excel. Tapi belum mirip Excel ya. Bapak udah semampunya lah. Oke, udah luar biasa. Setidak-tidaknya itu semangatnya itu bikin titik itu sebenarnya cuma seret. Gini tok titik itu. Kalau yang belum bisa kan begini. Ini sebenarnya begini. Titik 3 ya begini. Loh, delon. Sesederhana itu. Ketokane gampang. Ada yang mau mencoba bikin titik? Oke, ya, ayo ya. Beri tepuk tangan untuk Raya. Woi. Bikin titik 3. Coba. Wah. Sembarang, wes. Pokoknya titik 3 cepet. Seperti Pak Nur tadi. Oke, lu dihapus meneh. Mesti oke dihapus meneh. Oke, sudah? Oke. Boleh, silakan. Kamu contoh yang mana aja? Silakan. Dan biasanya Pak Nur ini kan pernah ngajar ekskul kaligrafi juga ya. Biasanya kalau anak-anak yang tulisannya bagus itu lebih mudah diarahkan. Kalau yang tulisannya kurang bagus itu lebih susah diarahkan untuk menulis kaligrafi itu. Nah, dia sedang berusaha keras, disaksikan dan didoakan oleh ibu wali kelasnya. Nah, itu Bu Afifah ya, mendoakan semoga anakku berhasil. Oke, wes ya. Ini dia bisa mencontoh, tapi dengan begini, dia itu dengan satu begini ya. Terus dikenek-kenek, nah gitu kan. Seharusnya kan begini toh ya. Ini mudah sekali ini dengan Yang spidol itu kurang pembedanya, kurang. Oh ya, oke ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Pak Nur itu mau menilai pakai apa lagi ya? Kalau bahasa Jawa kemarin kan tulisannya, pokoknya tulisannya apik, bijinya apik. Ini al-Islam mungkin ya. Tak mau nulis surat, gitu. Tak nilai tulisanmu. Wah, tambah hebat lagi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tunjuk kalau nggak ada yang bertanya. Sing ditunjuk gak iso teko, setrap. Pak Nur ini killer temennya. Pancen. Dari dulu Pak Nur itu seperti itu. Ada yang mau tanya? Perhatikan ya, Pak Nur cerita sedikit aja biar lebih memotivasi. Temannya Pak Nur itu dia itu menulis kaligrafi nama di pinggir-pinggir jalan. Modalnya apa? Modalnya itu spidol snowman
seperti ini, tapi digepengi. Nah, pakai kertas seperti ini loh, digepengi. Kemudian dia menulis sret sama latinnya. Misalnya jenenge kuwi sapa iki jenenge Hamizan Akbar, tulis Hamizan Akbar. Terus ngisore ditulis Hamizan Akbar. Itu tok, seret gitu tok. Itu harganya 75.000 itu dulu. Jadi satu nama itu dihargai 75.000. Satu spidol ini bisa untuk menulis itu sekitar 500 sampai 600 nama satu spidol. Terus satu apa namanya buku gambar itu apa teh jenenge? Pokoknya kertas gambar itu loh. Kalau enggak tahu kertasnya apa? Sketchbook. Oh, buku sketch. Oh iya wes, kowe ngono ya. Pak enggak begitu tahu. Nah, pertanyaannya, pakai spidol seperti ini, kemudian pakai kertas yang sederhana seperti itu, kenapa harganya yang mahal? Sebenarnya yang mahal itu apanya? Yang mahal apanya? Tulisannya. Yang mahal apanya? Yang mahal? Maknanya, Pak. Maknanya. Yang mahal? Maknanya, Pak. Maknanya. Ada jawaban yang lain? Dihargai 75.000 itu. Sebenarnya yang mahal itu apanya? Ini murah. Kertasnya murah. Ya. Apa yang mahal? Ada yang bisa jawab? Ya. Jasanya. Wah, luar biasa. Ada yang lain? Apa? Nggak tahu Pak, Skill. Kemampuannya. Oke, ini lebih mendekati. Nah, iki ngacung iki. Wah, yang kemarin nulis, kamu kemarin dihukum nulis apa? Jifar Berapa? 900. 900. Yang mahal apanya? Ilmunya. Nah, beri tepuk tangan. Wah, bener jawabannya. Yang mahal itu ilmunya. Kadang-kadang kalian melihat ya, ada orang yang cari kayunya itu sederhana, tapi ditulis bagus, kemudian tulisannya itu dipajang di ruang tamu. Kayu bekas itu loh, menjadi sesuatu yang mahal karena apa? Karena ilmunya tadi itu, ditulis yang bagus itu tadi. Makanya pesannya Pak Nur, jangan pernah meremehkan ilmu, ya. Kalau kita meremehkan ilmu, sampai kapanpun ilmu itu akan menjauh dari kita. Misalnya ilmu kaligrafi, oh apa sih ngono iki? Ilmu apa sih? Selamanya nggak akan bisa kan? Ya. Kemudian ilmu adzan tadi itu, selamanya nggak akan bisa. Menuntut ilmu itu memang berat, Rek. Kalau materinya Ustadz Imron itu kan sampai detail gitu ya, berat, boseni. Tapi yakinlah, sebenarnya itu adalah ilmu mahal. Oke, sekarang tanya jawab. Yang saya tunjuk nggak bertanya, saya setrap. Lanang, kelas 8, huruf depannya K. Ada? Kenzo, bener? Kenzo ya? Nah, Pak Nur cuma ngabur sebenarnya itu. Kenzo mana Kenzo? Ken? Nanti Kenzo? Oh iya. Ayo Ken, tanya Ken. Pertanyakan ya. Terus tanya aja. Nanti kamu boleh nunjuk yang putri ya, yang kelas 8. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tentang apa? Sembarang. Tentang ini tadi boleh. Coba sini. Apa pertanyaannya? Kalau pas lomba kaligrafi gitu tapi garisnya itu enggak double gitu loh Pak, cuma satu gini aja. Oh, lomba kaligrafi tapi hurufnya satu gitu aja. Ndi, coba sing ndi, ayo. Yang mana? Yang itu.
Mana? Oh, ini cuma satu aja. Boleh atau tidak gitu ya? Boleh, tapi kelihatannya kalah. Karena nggak ada unsur tebal tipisnya. Kalau dibilang kaligrafi itu pasti tebal, pasti tipis. Gitu ya? Paham ya saya? Oke. Tapi boleh, tapi nggak juara gitu aja ya. Oke. Tunjuk satu yang Putri. Kelas 8. Kelas 8, selain kelasmu. Sob. Iki lah wong itu kayak sih. Sopo? Iki gila uang gitu. Ya ini. Sopo? Ini. Sopo jenenge? Sopo jenenge? Enggak tahu. Sing di sini. Ya, sing di. Mana? Oke. Siapa namanya? Oke, ya silakan. Silakan pertanyaannya. Yuk. Cara bikin huruf hamzah. Cara bikin huruf hamzah. Oh. Hamzah itu siapa sih? Oh, hamzah. Saya lali. Huruf hamzah. Sebenarnya itu ada tiga langkah ya. Sebenarnya. Cuma kalau dua sudah profesional, ini sudah bisa. Tebal tipisnya harus tetap ada. Ini kepalanya, jadi ada kepala huruf itu yang mirip-mirip. Kepala ain, kepalanya ghain, kepalanya hamzah itu sama-sama. Ya, seperti itu. Sudah ya? Kamu ikut kaligrafi? Oh enggak. Tunjuk satu. Kelas 9, Putra. Nah, ini semakin apa namanya? Semakin berdebar-debar. Siapa? Loh, kalau nggak tahu kamu yang disetrap loh. Aku bilang nggak tahu. Ini banyak orang. Siapa? Ocit mana Ocit? Ada dua. Ocit yang mana? 9D. Oh, ada dua. Yang mana? Lah iya, Ocit ada dua. Coba, Ocit dua-duanya mana? Coba Ocit dua-duanya coba berdiri. Ya, silakan Ocit. Rini mas. Ocit. Iya, ayo sini coba. Karena Ocitnya ada dua. Oke. Silakan. Pertanyaannya apa? Kapan balik, Pak? Kapan balik? Ya. Oke, nanti kamu masuk kelas jam 9 ya di sini. Silakan duduk. Ya. Apa pertanyaannya? Hah? Apa pertanyaannya? Kapan balik? Ya, kamu jam 9 di sini ya. Masuk kelasnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada? Oke, ya. Yang lomba kaligrafinya tulisannya itu boleh ditebelin pakai warna hitam nggak? Yang penting teorinya tebal tipis, ya dah. Kemudian nanti kamu cari tutorial lagi. Kalau alif itu 5 titik itu tingginya, kan begitu kan? Boleh diwarnai apapun. Dan warna itu penilaiannya Pak Nur itu sangat kecil, karena yang Pak Nur nilai itu adalah teori menulisnya itu. Teori dasar menulisnya itu. Ya, gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya?
Ada? Ada? Oh, tekan semua ya. Nggak ada yang ngantuk ya. Oke, kalau nggak ada, Pak Nur yang bertanya. Ini ben paham ini. Kelas 7, huruf depannya P. Siapa? Sopo? P, ada P. Pandu. Nah, silakan sini Pandu. Pandu itu cuma ngawur aja sebenarnya, cuma ternyata ada. Ayo sini deh. Kamu ikut lomba kaligrafi atau enggak? Enggak, Pak. Oke. Kalau disebut kaligrafi itu yang teringat apa? Satu. Tebal tipis. Tebal tipis. Yang kedua, Hurufnya, Pak. hurufnya. Iya deh, begitu tadi. Pak Lon jelaskan begitu. Iya. Oh iya, sudah. Kelas 8 kelas 8 Putra. Huruf depannya B. Oh no. Oh iya bisa. Ini huruf depanmu apa? A ya? A. Siapa yang B? Iku lah D. Berarti nggak ada? Nggak ada. Oke. Huruf depannya C. Ini Pak. Sopo? Iki. Oh, iki ketepaan ini. C. Ayo Bang, revisi rokok Bang. Oke. Apa yang harus teringat ketika disebut kaligrafi? A. Kamu dulu apa sih? Nggak tahu Pak. Lupa. Yang pertama tadi apa? Tebal tipis. Tebal tipis. Ngono tok lupa. Yang kedua? Tulisannya. Tulisannya. Ya. Oke. Pertanyaan untuk yang putri. Kelas 9. Huruf depannya F. Ada F. Kelas 9. Kelas 9 putri. F. Ada? Mana? Farah mana Farah? Ada? Oh iya Farah, sini Farah. Enggak apa-apa. Kalau disebut kaligrafi, apa yang harus diingat? 1. Tebal tipis. 2. Harokat. Oke, silakan. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kelas 9 Putra. Huruf depannya namanya E. Ada? Oh, Excel. Mana Excel? Iki Excel iki lomba apa rek? Ikut lomba apa iki? Tilawah. Oke. Ini mau tilawah ya? Kok tilawah Pak? Kok tilawah? Kamu lomba apa? Tilawah. Lah iya sih, bener sih. Bener ya? Oke. Kalau disebut kaligrafi, apa yang harus teringat? Harokat sama panjang pendek. Kan beda-beda ya. Gimana cari tulisannya, ini cari harokat, ini panjang pendek. Oke, silakan. Bener semua, intinya bener semua. Ya. Oke. Sampai di sini ya. Sudah ya? Wes pusing ya? Alhamdulillah. Nanti untuk juri adzannya itu Ustadz Imron,
Untuk juri kaligrafinya Pak Nur. Bayaki ikut lomba apa? Bayaki ikut lomba apa? Adzan. Alhamdulillah, Bayaki ini menghibur. Dia selain adzannya bagus, menghibur juga Bayaki. Ya. Oke, jagoannya yang putra siapa? Siapa yang putra? Satu. Asal. Yang putri, jangan yang kemarin kalah. Siapa? Siapa? Jibril. Berapa kali? 3 kali atau 5 kali? 3. Kamera zoom. Oke. Siap ya? Dimasukkan ke saku dulu tangannya. Dimasukkan ke saku dulu biar tak kelihatan. Oke ya. 3, 2, 1. Menang iki. 1 ya. Oke. 3, 2, 1. Menang mana? Menang ini. Oke. 3, 2, 1. Baru 2. Oh 3 kali Zal. 3 kali. Ini berapa? Menang berapa? 2. Oh ya berarti kamu kalah ya. Oke. Yang putri silakan berdiri dan silakan masuk kelas.